Beyond Time, bab 1268-1269. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar dunia kecil itu, pertempuran antara langit dan bumi semakin sengit. Hujan darah turun dari langit saat sosok-sosok kecil yang tak terhitung jumlahnya mengacungkan golok tanpa henti menebas pohon dan membelah gunung. Bumi bergemuruh, gunung-gunung mengerang, dan pohon-pohon layu menjulang ke udara, berusaha mati-matian melawan. Di dalam dunia kecil itu, hujan darah juga turun, dan pembantaian pun terjadi. Jeritan melengking orang-orang yang sekarat, dentuman memekakkan telinga yang bergema ke segala arah, dan fluktuasi seni ilahi melukis dunia dalam kaleidoskop warna. Ini adalah sebuah transaksi. Syaratnya, membunuh setiap dewa. Hanya dengan cara itulah petunjuk yang kabur dan fragmen yang hilang akan muncul kembali. Meskipun, dari sudut pandang Su King, memang ada kemungkinan penipuan dalam hal ini. Namun dia memilih untuk melanjutkan pembantaian. Karena kebangkitan tikus emas itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, hujan darah di dunia kecil itu semakin deras. Mayat para dewa berjatuhan dari langit, menghantam bumi, menghancurkan reruntuhan dan mengaduk debu yang bercampur dengan hujan darah membentuk kabut merah tua yang tak berujung. Di tengah kabut yang bergolak, embrio abadi Su King muncul dan menghilang dari pandangan. Di dalam kabut itu juga terlihat tiga dewa platform ilahi yang sebelumnya menjadi fokusnya, bola mata, wanita tua, dan dewa yang hangus dan berbunga. Otoritas ilahi mereka pun berkobar. Bola mata itu, dengan pupilnya yang bertatahkan lonceng perunggu, menatap Su King dengan tatapan yang mengingatkan pada peraturan Zhou Zhengli. Saat itu terjadi, bunyi lonceng yang memekakkan telinga bergema. Suara ilahi yang memekakkan telinga itu berusaha membekukan jiwa Su King. Warna perunggu menyebar dengan cepat, berusaha mengikis kabut darah dan memadatkan daging Su King. Sementara itu, debu bintang bercampur dengan rune ilahi yang berbelit-belit mengalir dari celah di antara kelopak matanya, membentuk aliran deras yang menghalangi jalan Su King. Pada saat yang sama, alat penghisap berbentuk tangan Buddha di dasar bola mata berdenyut, menghasilkan daya tarik yang sangat besar untuk melahap tubuh Su King. Bersamaan dengan itu, wanita tua dan dewa yang hangus terbakar melepaskan kekuatan mereka. Di tengah kabut darah, kilatan dingin terpancar dari mata Su King. Waktu sangatlah penting. Semakin cepat pembantaian ini berakhir, semakin baik. Dengan pemikiran itu, tekad membuncah di hati Su King. Di bawah daya hisap, dia melepaskan semua perlawanan, membiarkan mata perunggu yang mengerikan itu menariknya lebih dekat, bahkan mempercepat tarikannya sendiri. Seketika itu, kabut darah bergolak, mengaburkan pandangan. Hanya suara pertempuran yang bergema di dalam, ledakan dari mantra-mantra ilahi. Geraman teredam Su King, dan gemerincing lonceng yang sesekali terdengar. Sesaat kemudian, di tempat kabut menipis, sosok Su King yang berlumuran darah muncul di hadapan dewa bola mata. Meskipun berlumuran darah, dia tidak ragu-ragu. Dia menusukkan tongkat besi di tangannya ke pupil mata raksasa itu. Lonceng perunggu itu bergetar, mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Wajah-wajah tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya, meringis kesakitan. Jeritan mereka berubah menjadi aksara kutukan merah tua, menyembur dari mata dan menelan Su King. Tentakel-tentakel bola mata yang tak terhitung jumlahnya itu bergerak liar, menusuk ke arah Su King seolah ingin mendorongnya menjauh. Di kejauhan, para dewa platform ilahi lainnya mendekat dengan cepat. Tatapan Su King berubah tanpa ampun. Dia membiarkan tentakel-tentakel itu menembus tubuhnya, acuh tak acuh terhadap luka dan darah yang tumpah, dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke tongkat besi itu. Dengan suara dentuman keras, tongkat itu menembus bola perunggu. Bola mata itu berkedut, lonceng perunggu retak, darah dewa emas yang kental mengalir keluar. Kemudian, saat Su King melepaskan kekuatan embrio abadinya, membanjirinya dengan aura abadi. Bola mata itu hancur berkeping-keping dan menyemburkan darah. Serpihan itu menyebar ke segala arah. Setiap tetesan memantulkan sosok Su King di dalam kabut, yang kini dikelilingi oleh para dewa platform ilahi dan dewa api ilahi yang tersisa. Kabut darah itu bergolak lagi. Beberapa saat kemudian,
sosok wanita tua itu melesat keluar, melarikan diri dari kabut. Di belakangnya, Suking, dengan tubuh merah padam, menginjak bunga apel liar yang hancur, mengejar tanpa henti. Luka-lukanya parah, namun niat membunuhnya berkobar, menyatu dengan kabut darah yang memenuhi dunia kecil itu. Di belakangnya tergeletak mayat dewa yang hangus dan berbunga, terbelah dua. Setengah tubuhnya ditumbuhi bunga apel liar yang layu, setengah lainnya hancur menjadi abu. Lampu jiwanya telah padam, semangatnya yang tenggelam telah menjadi debu. Dia membunuh bola mata itu terlebih dahulu untuk menghilangkan kemampuannya membekukannya. Dewa yang hangus dan berbunga itu adalah yang berikutnya, karena otoritas ilahinya dapat menopang ketetapannya. Sekarang, Suking mengincar wanita tua itu. Setelah menyaksikan Suking membantai beberapa dewa, termasuk bola mata dan bunga yang hangus, wanita tua itu melarikan diri, didorong oleh naluri bertahan hidup yang mendasar. Dia tidak ingin berpartisipasi di dalamnya lagi. Namun kabut yang bergolak menelannya sekali lagi. Tak lama kemudian, jeritan melengking menggema saat kabut darah menghilang, menampakkan langit berwarna merah tua. Wanita tua itu muncul kembali, wujudnya sangat menyedihkan. Di belakangnya, di bawah langit merah menyala, Suking berdiri di udara, jubahnya berlumuran darah dewa berwarna emas gelap. 36.000 bintang berwajah manusia yang hancur mengorbit di sekitarnya, inti mereka yang retak masih berkedip-kedip dengan api ilahi. Di bawah sana, bumi dipenuhi dengan bangkai-bangkai dewa. Suking menjilat darah yang mengering di bibirnya lalu menghilang, meninggalkan bayangan yang tertusuk. Dia muncul kembali di samping wanita tua yang sedang melarikan diri. Tak ada upaya menghindar yang bisa menyelamatkannya. Saat kengerian dan keputusasaan memenuhi matanya, kuku Suking mencengkeram tenggorokannya. Kekuatan embrio abadi miliknya merayap di atas tubuhnya. Tenggorokannya yang remuk mengeluarkan suara gemericik. Cahaya keemasan berkobar di matanya tetapi meredup di bawah erosi energi abadi. Pada akhirnya, dia tidak lebih dari mayat yang layu. Suking melepaskannya dan tiba-tiba berbalik, tatapannya yang tanpa ekspresi tertuju pada kehampaan. Kekosongan itu hancur berkeping-keping, menampakkan sesosok kurcaci yang terhuyung-huyung dan berlumuran darah. Pucat dan lemah, kurcaci itu menatap dengan ketakutan. Ia telah menyerang di dalam kabut sebelumnya tetapi mundur dengan luka parah, berharap dewa-dewa lain akan melemahkan Suking dan menciptakan kesempatan untuk menyerang. Mungkin, jika beruntung, ia bahkan bisa menangkap Suking hidup-hidup. Namun setelah menyaksikan pembantaian yang terjadi dalam waktu sesingkat itu, hatinya bergetar hebat. Bahkan mengetahui kekuatan Suking yang menakutkan, ia tetap terguncang hingga ke lubuk hatinya. Terutama sekarang, saat tatapan tajam Suking tertuju padanya, tubuh kurcaci itu secara naluriah mundur. Sahabat, kebangkitan rohani dari dewa kita yang sejati adalah yang terpenting. Dewa telah berjanji kepadamu, mari kita pergi bersama. Aku bisa membukakan jalan keluar untukmu. Ia berbicara dengan cepat, berharap dapat menimbulkan keraguan sekecil apapun pada Suking. Namun sebelum ia menyelesaikan pikirannya, tubuhnya bergetar. Menoleh ke bawah, ia melihat wujud ilahinya meleleh, yang hingga kini tak disadarinya. Benang-benang hitam melilit pergelangan kakinya, mengukir ke dalam daging dan jiwanya. Kutukan ilahi, kurcaci itu berteriak. Sesaat kemudian, sosok Suking telah menghilang dan muncul di hadapan dewa kerdil itu seperti hantu. Dengan aura yang menggelegar, dia mengangkat tangan kanannya dan ujung jarinya menyapu dahi dewa kerdil itu saat lonceng berbunyi. Wajah kurcaci itu berubah bentuk dan ia ingin melawan. Namun, luka-luka yang terus-menerus dideritanya, luka-luka berat di tengah kabut darah, dan letupan kutukan ilahi kini membuatnya sangat lemah. Ditambah dengan munculnya bunyi lonceng, hal itu memutus semua kemungkinan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya bergetar dan benang-benang darah emas yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar dari 7 lubangnya. Benang-benang ini naik ke udara dan menjalin menjadi hujan darah baru. Saat tubuhnya roboh, darahnya berceceran ke seluruh dunia. Suking berdiri di udara dan membiarkan hujan darah membasuh luka-lukanya. Pertempuran ini telah membuatnya terluka parah, tetapi dia menekan rasa sakit itu. Merasakan bimbingan yang diperbarui dan koordinat fragmen yang lebih jelas, dia terus maju. Dengan menjelajahi dunia-dunia yang terfragmentasi, dia akhirnya menemukan lokasi fragmen tersebut melalui indera yang diasah dan mengungkap jejak keberadaan tikus emas di dalam reruntuhan.
Itu adalah sisa-sisa jerami di tanah. Itu membentuk formasi susunan yang terjalin dari rumput cincin bintang. Susunan strukturnya tidak seperti struktur seorang kultivator atau dewa. Itu lebih mirip metode bakat tikus emas. Melihat formasi susunan ini, Su Qing termenung. Dia tidak tahu kemana susunan teleportasi ini mengarah, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia membutuhkan dua benda spesifik untuk menggunakan formasi ini untuk berteleportasi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Salah satunya adalah rumput cincin bintang yang berasal dari sumber yang sama, dan yang lainnya adalah aura tikus emas, yang merupakan binatang hadiah perpisahan. Selain itu, tidak ada cara lain. Hanya dengan memiliki kedua hal ini secara bersamaan seseorang dapat merasakan dan berteleportasi. Su Qing menyipitkan matanya. Dulu, di Laut Luar Wanggu, aku bertemu dengan Yang Mulia Dewa yang datang setelah tikus emas. Dia menunjukiku ke arah cincin bintang kelima. Oleh karena itu, aku datang ke cincin bintang kelima. Aku tanpa sengaja berteleportasi ke cincin bintang keempat dari medan perang. Saat aku sedang memulihkan diri di cincin bintang keempat, aku tidak punya pilihan selain memasuki alam rahasia ini untuk bersembunyi ketika indera ilahi para dewa sejati menyapu diriku. Secara kebetulan, terjadi pertempuran antara dua dewa sejati di sini. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa di dunia kecil ini, tikus emas kecil itu terbangun dan merasakan keberadaan jenisnya. Setelah itu, aku melihat susunan teleportasi yang terbuat dari rumput cincin bintang di sini. Secara kebetulan, yang kubutuhkan adalah rumput cincin bintang yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa Abadi. Su Qing terdiam. Apakah kau menyelamatkanku, atau kau memang ingin aku datang ke sini sejak awal? Su Qing menatap susunan teleportasi di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, tekad terpancar di matanya. Apapun yang terjadi, ini satu-satunya jalan keluar baginya sekarang, jadi dia akan segera bertindak. Namun, saat ini, sebuah suara kuno bergema di dunia kecil itu. Teman kecilku, ada transaksi kedua. Apakah kamu bersedia? Dewa sejati Zhen Yi akan melahapku sebentar lagi. Aku memiliki seni rahasia yang memungkinkanmu menyerap dewa sejati Zhen Yi di sini, memperkuat esensi asalmu sekaligus memberiku kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Su Qing berhenti di tempatnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Kau dengan percaya diri mengizinkanku masuk. Jelas, kau sudah lama tahu bahwa karma ini ada di kerajaan ilahimu. Lalu, apakah Anda sendiri yang mengusulkan kesepakatan itu, atau adakah seseorang yang meminta Anda untuk mengusulkannya? Terakhir, saya juga ingin tahu apakah Anda, seorang dewa atau makhluk abadi. Tatapan Su Qing tenang saat dia berbicara perlahan. Pada saat yang sama, di cincin bintang ke-9, yang sangat jauh dari cincin bintang keempat, di tengah langit berbintang yang luas, Wanggu. Tekanan dari makhluk abadi kuno di langit berbintang semakin berat, dan rasa urgensi di hati semua makhluk hidup semakin kuat. Di bawah Wanggu, di katakomba tak berujung tempat ras dewa langit cemerlang disegel oleh para immortal kuno. Di suatu tempat terpencil, terdapat sebuah kuil yang sudah rusak. Tidak ada patung di dalam kuil, tetapi di sudut ruangan, ada sebuah kepala tergeletak di sana. Kepala itu menghadap ke atas dan mengutuk. Bukankah itu sama saja dengan mencuri mayat di puncak platform ilahi? Kau sudah mengejarku begitu lama, tunggu saja. Kepala itu menggertakkan giginya karena marah. Sesaat kemudian, seekor tikus liar yang hampir botak dengan kaki pincang merangkak keluar dari reruntuhan di dekatnya dan mendekati kepala itu, sambil mengeluarkan suara cicitan malas. Kepalanya sedikit berputar, menyesuaikan sudutnya agar pandangannya tertuju pada tikus kecil itu. Ekspresinya perlahan berubah menjadi takjub. Apa-apaan? Apakah aku merasakan teleportasi jarak jauh? Su Qing berdiri di sana dalam formasi barisan yang dibentuk oleh rumput cincin bintang. Kini ia memiliki semua syarat yang diperlukan untuk teleportasi. Rumput cincin bintang yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa tergenggam di tangannya, sementara aura tikus emas berputar di sekelilingnya. Hanya dengan satu pikiran, teleportasi akan aktif. Dalam keadaan itu, dia mengangkat kepalanya, menatap lekat-lekat langit yang berwarna merah tua. Dia menunggu jawaban. Tak lama kemudian, suara yang bernuansa kuno dan sedikit kebingungan bergema di dunia kecil itu. Aku tidak tahu. Dahulu kala, aku pernah binasa. Ketika aku kembali,
Ingatanku menyimpan sisa-sisa keberadaan seorang dewa dan ingatan-ingatan yang terfragmented tentang kehidupan seorang kultivator. Kedua kenangan ini saling terkait, menjerumuskan saya ke dalam disorientasi yang tak berkesudahan. Di tengah kekacauan ini, sebuah suara sesekali bergema di antara ingatan-ingatan yang saling bertentangan dalam kesadaran saya. Suara itu memberitahuku bahwa dia telah meninggalkan jejak dalam ingatanku. Suatu hari nanti, dia akan menggunakan jejak ini untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, hal itu mendorongku untuk tidak terlalu memikirkan identitasku, tetapi untuk terus menempuh jalanku sampai aku bertemu dengan seorang kultivator yang mampu bergetar dengan tanda itu. Saat kau memasuki alam rahasia ini, aku merasakan resonansi tanda itu. Aku tahu, orang yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mengenai pertanyaanmu, aku tidak bisa menjawab dengan pasti. Aku mungkin seorang dewa, atau mungkin seorang kultivator. Saya tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim saya. Oleh karena itu, apakah Anda mempercayai saya atau tidak, itu adalah pilihan Anda. Namun aku tidak akan menyembunyikan ini, seni rahasia yang kuberikan kepadamu untuk menyerap dewa sejati Zhen Yi mengandung risiko. Itu dapat menimbulkan gangguan di luar alam rahasia ini, berpotensi menarik perhatian kekuatan eksternal. Namun, seni rahasia itu nyata, begitu pula penyerapannya. Mendengar itu, Su Qing melirik ke formasi di bawah kakinya. Setelah beberapa tarikan napas, dia berbicara dengan tenang. Berikan padaku seni rahasianya. Seketika itu juga, kilat menyambar di langit, saling berjalin membentuk secarik giok yang turun di hadapan Su Qing. Su Qing mengarahkan indera ilahinya dan sebuah seni rahasia bernama seni pemurnian jiwa neter mistik langsung muncul di dalam hati Su Qing. Saat merasakan jurus rahasia ini, mata Su Qing menyipit. Dua kata pertama dari nama jurus rahasia itu menimbulkan gelombang di hatinya. Seni ini ada dalam ingatan-ingatan yang terpecah-pecah dari diriku sebagai kultivator. Hanya mereka yang diberkahi dengan energi abadi yang dapat menggunakannya. Suara Dewa Bumi bergema di dunia. Su Qing tiba-tiba berbicara. Dalam ingatanmu yang terfragmentasi sebagai kultivator, apakah namanya masih terukir? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah sekian lama, Dewa Bumi berbicara dengan lembut. Tidak, Su Qing terdiam. Seni pemurnian jiwa neter mistik dalam pikirannya membentuk tanda rune yang sangat rapat. Saat indera ilahinya menyapu, dia menganalisisnya satu persatu. Akhirnya, kilatan perak muncul di matanya. Pada saat berikutnya, kehampaan di belakangnya bergemuruh dan sebuah embrio abadi yang sangat besar yang mampu menopang langit muncul di antara langit dan bumi. Gelombang rune yang ditransformasikan dari seni pemurnian jiwa neter mistik juga diwarnai perak. Rune-rune itu mengalir di tubuh embrio abadi yang besar dan akhirnya berkumpul di tangan kanannya. Ia menatap ke arah langit dunia kecil ini. Dalam sekejap, langit hancur dan sebuah lubang besar tercipta akibat tangan besar itu. Pada saat yang sama, di alam rahasia di luar sana tempat langit dan bumi bertarung dengan sengit. Pegunungan itu meletus, pohon-pohon layu menjulang ke langit, dan hujan darah turun dari langit. Tumor hitam raksasa itu bergetar hebat. Pada saat itu, semua payung jamur bersinar dengan cahaya perak. Cahaya ini seketika menyelimuti seluruh alam rahasia dan mewarnai sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya itu membentuk sebuah tangan perak yang sangat besar. Itu adalah tangan embrio abadi yang diulurkan Su Qing. Dia meraih tumor hitam di langit itu. Rune perak menyembur dari tangan raksasa itu seperti banjir dahsyat, menyelimuti bola daging hitam itu dengan cahaya perak. Memanfaatkan momen bentrokan sengit dewa dengan dewa bumi, rune-rune itu mencengkeram dan mulai melahap. Dalam sekejap mata, tsunami esensi asal yang dahsyatnya menakutkan disalurkan ke dalam rune perak. Energi itu kembali mengalir ke embrio abadi Su Qing, sementara tubuh fisiknya dengan panik memurnikan esensi tersebut. Dia sedang memurnikan esensi asal yang diserap ke dalam energi abadi yang memberi nutrisi pada embrio abadi. Tingkat kultivasinya juga meningkat pada saat ini, terus maju menuju alam kuaso immortal tahap akhir. Gumpalan hitam di langit itu bergetar hebat. Kekuatan dahsyat seorang dewa meletus, disertai suara yang mengguncang langit. Penghinaan. Deru itu memecah langit alam rahasia, retakan-retakannya membentuk jaring laba-laba di permukaannya. Tumor itu terbelah, memperlihatkan sebuah mata emas tunggal. Ia tidak memiliki emosi apapun. Jika ia adalah seorang kultivator atau dewa pasca kelahiran,
kemarahannya pasti sudah mencapai puncaknya saat ini. Namun, ketiadaan emosi bukan berarti ia tidak tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa selama proses ia melahap Dewa Bumi, penyerapan dari Su King sama dengan menjarah fondasinya, masa depannya, dan kelangsungan hidupnya. Dalam keadaan normal, mustahil bagi seorang kuasa immortal untuk menjarahnya. Akar penyebab dari hal ini, selain keunikan seni rahasia penjarahan, faktor terpentingnya adalah saingannya, Dewa Bumi, sedang berjuang, melawan, merebut kesempatan terakhir ini untuk meletus dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Saat Su King mulai menyerap energi, semua gunung di tanah berubah menjadi bilah berbentuk tulang belakang yang melesat ke langit. Dengan raungan yang memekakkan telinga, mereka menembus langit. Sementara itu, pohon-pohon layu itu terbakar tanpa ragu-ragu, memperkuat tangan raksasa perak yang dipanggil oleh Su King. Cahaya keemasan menekan otoritas ilahi, memastikan pergerakan tangan perak itu tanpa hambatan. Pada saat kritis ini, tumor di langit itu bergetar. Lapisan luarnya hancur dan terbakar, menggantikan kehancuran dengan kekuatan mengerikan yang meledak dengan dahsyat. Inilah metodenya untuk menolak penyerapan Su King. Meskipun Dewa Bumi menetralkan sebagian besar ledakan ini, kekuatan residualnya tetap menghancurkan. Ketika mengenai tangan embrio abadi Su King, anggota tubuh itu langsung hancur berkeping-keping. Itu runtuh. Hujan esensi asal Allah sejati tercurah keluar. Di dalam dunia kecil itu, wujud embrio abadi raksasa Su King juga hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang dahsyat. Di dalam formasi tersebut, Su King memuntahkan darah berwarna keperakan, akibat dari esensi asal yang belum dimurnikan yang telah diserapnya. Kemajuan kultivasinya yang pesat dihentikan secara paksa, bahkan memicu reaksi negatif. Namun Su King tak kenal ampun. Kilatan dingin muncul di matanya saat darah yang tumpah berubah menjadi kabut sebelum mengenai tanah. Dia menarik napas tajam, lalu mengambilnya kembali. Pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya saat embrio abadi miliknya kembali hidup. Tangan raksasa itu terbentuk kembali, dan dengan ekspresi ganas, dia mengulurkannya lagi. Di luar, tangan perak itu muncul kembali. Semburan rune perak kembali menyelimuti tumor hitam itu, melanjutkan penjarahan, tetapi kali ini, metodenya berbeda sama sekali. Kecepatan dan intensitasnya jauh melampaui sebelumnya. Ini karena Su King telah meninggalkan proses penyempurnaan. Pada umumnya, penyerapan dan pemurnian membentuk siklus lengkap, mengubah esensi menjadi energi abadi. Namun setelah kejadian sebelumnya, Su King menyadari bahwa kecepatan pemurniannya tidak sebanding dengan tingkat penyerapannya. Penundaan ini menghambat keseluruhan proses. Kini, dengan tekad yang dingin, ia sepenuhnya meninggalkan kesopanan, menggunakan dirinya sendiri sebagai wadah semata untuk penyerapan mentah. Ada beberapa kekurangan dalam melakukan hal ini. Pertama, kemampuan Su King terbatas. Lagi pula, itu adalah puncak alam dewa sejati. Jika dibandingkan dengan laut, Su King sekarang hanya bisa dianggap sebagai danau. Kedua, terlalu banyak energi yang terbuang dalam proses tersebut dan apa yang dia serap bukanlah energi murni. Namun Su King mengabaikan kekhawatiran tersebut. Dihadapkan pada kesempatan langka ini, ia bertekad untuk melahap sebanyak mungkin, idealnya mengambil lebih banyak untuk disimpan nanti. Dengan tekad yang tak kenal ampun ini, dia menyerapnya dengan kekuatan penuh. Tubuhnya langsung mencapai kejenuhan, namun penyerapan terus berlanjut. Apa yang tak bisa ditahan akhirnya tumpah keluar. Sebagian permukaan tumor hitam itu menunjukkan tanda-tanda menyusut. Meskipun kecil dibandingkan dengan keseluruhannya, kekurangan ini, ditambah dengan pertempuran yang terus-menerus melawan Dewa Bumi, menyebabkannya memiliki tindakan balasan yang terbatas. Cacat ini menjadi kelemahan fatal, yang memperkuat pembalasan Dewa Bumi. Lagi pula, keseimbangan di antara mereka tidak pernah condong secara berlebihan. Yang memperburuk keadaan tumor hitam itu adalah luapan emosi Su King, ibarat menusuk balon. Semua ini membentuk krisis besar bagi organisasi tersebut. Pada saat kritis ini, tumor hitam itu bergetar hebat. Sebagian lagi dari dagingnya terbakar habis, melepaskan raungan dahsyat yang mengguncang kehampaan. Ia berupaya merobek struktur spasial alam rahasia tersebut, dengan maksud untuk menyebarkan auranya keluar. Ini akan menciptakan jalan keluar sekaligus memperingatkan kekuatan eksternal, sebuah langkah terakhir yang ingin dihindarinya, karena akan mengundang ketidakpastian yang lebih besar.
Tetapi di bawah penjarahan tanpa henti Suking, ia tidak punya pilihan. Gunakan variabel untuk menyelesaikan krisis. Namun, saat itu juga, ketika ia mulai merobek kehampaan, rune perak yang mengelilinginya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tangan perak dan embrio abadi Suking di dunia kecil itu lenyap secara bersamaan. Suking telah dengan tegas meninggalkan penjarahan itu. Tanpa ragu, dia mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang seketika. Dia sudah meninggalkan tempat ini. Meskipun dia telah menyetujui kesepakatan dengan Dewa Bumi, sifatnya mencegahnya untuk percaya secara memang-mang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berniat untuk memberikan kerja sama penuh. Dia hanya punya satu tujuan, itu untuk mengembalikan keseimbangan ketidakseimbangan di sini. Dengan cara ini, kedua pihak tidak dapat mengerahkan upaya untuk mengejarnya. Hilang. Tumor hitam itu segera menghentikan aksi perobekan ruangnya. Saat pikirannya bergejolak, Dewa Bumi melancarkan serangan lain, menyulut kembali konflik langit bumi. Sementara itu, saat alam rahasia bergetar, formasi rumput cincin bintang tempat Suking menghilang mulai hancur dengan cepat. Tepat sebelum formasi tersebut benar-benar menghilang, seekor cacing biru sepanjang jari dengan wajah manusia menggeliat keluar dari kilatan cahaya teleportasi yang tiba-tiba. Saat muncul, fragmen rumput berbentuk cincin bintang dari formasi susunan tersebut langsung lenyap tanpa meninggalkan jejak. Cacing biru itu hanya bisa menatap kosong ke sekelilingnya. Di mana sih ini? Cacing biru itu kebingungan. Wajah manusia di atasnya. Jika Suking ada di sini, dia pasti akan terkejut dan sangat bahagia. Itu sebenarnya Erniu. Dalam keadaan linglung, hidung Erniu tiba-tiba berkedut. Dia menoleh ke kejauhan, matanya menyala-nyala saat dia secara naluriah berteriak. Itulah aura daging dan darah dari platform ilahi puncak. Astaga, tempat apa ini? Dengan gemetar karena kegembiraan, Erniu menghilang dalam sekejap, melesat menembus dunia kecil itu. Tak lama kemudian, ia tiba di medan perang tempat Suking berbentrok dengan para dewa. Mayat-mayat para dewa berserakan di tanah, termasuk beberapa sisa panggung platform ilahi, bahkan sisa puncak platform ilahi. Erniu gemetar karena kegembiraan, hampir menangis karena bahagia. Apakah keberuntunganku akhirnya berbalik? Aku nyaris lolos hidup-hidup setelah mencuri satu platform ilahi di alam surga cemerlang terkutuk itu, namun di sini, sebuah pesta terhampar tanpa pengawasan. Aku kaya. Dia menerkam dengan rakus, meskipun secercah kewaspadaan masih tersisa. Dewa-dewa ini baru saja mati. Siapa yang membantai mereka? Caranya sungguh brutal.